banggakan dengan situasi kondisi dan saat ini terlalu banyak COVID, maka perkuliahan pada hari ini bolehlah dianggap sebagai seminar online atau seminar jarak jauh dengan menghadirkan dua narasumber yang notabene-nya sebenarnya saya sangat salut gitu. Yang pertama Pak Leonar, beliau adalah Chief Editor jurnal formatif Sinta 3 dan kebetulan pengampu mata kuliah metodologi penelitian di pendidikan matematika Unindra. Harusnya tadi mahasiswanya sudah ikut sekalian Pak Leo, biar rame. yang kedua, dokter baru sebenarnya, tapi belum mau sebut dokter, tapi masih saya nganggap sebagai dokter. Beliau Pak Muhammad Irfan, dokter dari pendidikan matematika UM, dan kebetulan disertasi yang bersangkutan, disertasi beliau adalah terkait dengan interferensi. Jadi nanti kalau bicara masalah bagaimana interferensi untuk memahami masalah atau memecahkan masalah, Pak Irfan pakarnya. Nanti tata caranya para peserta untuk menanyakan ada sesinya tersendiri. Kalau memang ingin ditanyakan bisa lewat grup, lewat chat yang ada di samping bawah. Nanti bisa menuliskan di sana. Nanti saya akan menyampaikan kira-kira kepada narasumber terkait ini. Terkait dengan pertanyaan dari para peserta. Harapan kali hari ini sharing terkait dengan metodologi penelitian. Yang pertama terkait dengan metode penelitian ke depan dan tren isu penelitian. Nanti bisa lebih detail. Nah, untuk selanjutnya nanti yang pertama kepada Pak Leo terlebih dahulu. Waktu paling lama kalau tadi 10 menit saya kasih pelonggaran Pak Leo sekitar 15 menit untuk memberikan pemaparan. Itu minimal. Jadi misalnya mau pakai 30 menit atau 40 menit juga boleh. Mumpung Pak Leo berkenan untuk jadi narasumber. Jadi the first untuk presentasi Pak Leo. Silakan Pak Leo, nanti dilanjutkan ke Pak Irfan berikutnya. Tanya jawab boleh di tengah-tengah, tapi kalau di tengah-tengah mohon dituliskan pada chat. Ya. Mau dibuka? Oh, udah. Silakan Pak Leo. Oke, terima kasih Pak Adi. Sebelum perkenalkan, saya Leonar. Saya dosen di Unindra. Ya, hari ini kita akan coba sharing terkait tren penelitian kuantitatif di Indonesia. Oke, saya coba share screen dulu. Wis, luar biasa Pak Leo. Baru depannya aja Pak, baru covernya aja. Oh iya, keren. Sebelumnya saya minta izin tadi Pak Adi bilang undang mahasiswa saya. Saya barusan undang di grup. Ada 5 kelas yang saya ajar, semua saya undang. Wah, mantap. Ya, mudah-mudahan semua ikutan. Mantap. Oke ya. Mumpung ada narasumber Pak Irfan. Ya, ada. Saya udah bilang ada narasumber luar biasa dari Jogja soalnya. Kalau ketemu saya udah biasa gitu. Oke, bicara kuantitatif, saya mau coba ngomong dulu nih tujuan hari ini kita ngobrol. Pertama, paham prinsip dasar penelitian, ini sekilas nantinya. Lalu memahami karakteristik penelitian kuantitatif. Lalu berbagai desain kuantitatif. Terakhir, saya akan dorong kita mampu menciptakan tren. Jadi bukan hanya ikut-ikutan tren. Oke, lanjut. Secara prinsip, penelitian itu dasarnya adalah curiosity atau rasa penasaran, rasa ingin tahu. Di sini disebutkan a desire, keinginan untuk menemukan jawaban mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Jadi konsepnya itu yang perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa penelitian dasarnya rasa penasaran atau rasa ingin tahu. Jadi kalau teman-teman memulai penelitian tanpa rasa itu, ya ibarat makanan kurang garam gitu ya, hambar. Berikutnya, ini pemahaman dasar aja ya. Penelitian adalah proses mengumpulkan data, menganalisis informasi, lalu untuk meningkatkan pemahaman terkait sebuah topik atau isu. Nah, secara prinsip,
penelitian tuh terbagi jadi 3 langkah aja. Mengajukan pertanyaan, kumpulkan data untuk menjawab pertanyaan, lalu menyajikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Ini konsep penelitian secara umum. Oke, lalu ini supaya kita bisa membedakan sedikit mengenai pendekatan penelitian. Jadi ada masalah penelitian didekati oleh teori, kemudian berubah menjadi pertanyaan penelitian. Nah, untuk kuantitatif secara spesifik nantinya akan terbagi menjadi 3 desain, yaitu eksperimental, lalu korelasional, dan juga survei. Oke ya, jadi terbagi menjadi 3, eksperimen, korelasi, dan juga survei. Ini kalau mau dilihat ada di bukunya Creswell. Ya, bukunya Creswell. Saya kasih lihat kali ya. Ini bukunya. Kelihatan ya? Oke. Lalu itu konsep penelitian. Nah, ini bicara quantitative research karakteristik. Bicara quantitative research karakteristik itu pertama kita mendeskripsikan masalah penelitian dari tren. Nah, lagi-lagi tadi kenapa tema hari ini tuh bicaranya tren ya, karena memang dasar penelitian sesuaikan juga dengan tren yang ada di sebuah bidang ilmu. Artinya jangan meneliti sesuatu yang sudah jadul, sudah jenuh, sudah usang, misalnya seperti itu. Kenapa jangan yang sudah usang? Karena saya bicara sebagai pengelola jurnal, kalau kita mengirimkan naskah dengan materi yang sudah usang, ya peluang untuk rejectednya jadi besar. Gitu. Nah, ini kenapa tren itu perlu. Lalu yang kedua ada bicara need, kebutuhan. Jadi tren, kata kunci tren, dan juga kebutuhan. Lalu berikutnya lagi di quantitative research itu kita mencoba mencari sebanyak mungkin literatur terkait masalah penelitian yang kita pilih sesuai tren dan kebutuhan tadi. Tujuannya apa? Literatur dalam kuantitatif itu beda fungsinya dengan literatur di kualitatif. Kalau di kuantitatif secara teknis, literatur digunakan untuk merancang instrumen. Lalu yang kedua untuk merancang hipotesis. Sehingga kalau seandainya hasil penelitian yang kita ajukan bertentangan dengan teori umum yang berlaku, maka ada kemungkinan ada kesalahan saat merancang instrumen. Kesalahan merancang instrumen berarti kita juga tidak teliti dalam mengumpulkan berbagai literatur terkait masalah yang kita analisis. Oke, lalu berikutnya merancang tujuan penelitian, rumusan masalah, hipotesis yang harusnya spesifik, tajam, terukur, dan juga dapat diamati. Berikutnya, dari instrumen yang dikumpulkan, yang dibuat, kita rancang, dari instrumen yang dirancang, kita mengumpulkan data. Lalu dianalisis, membandingkan dengan riset yang lain, terkait variabel yang kita bahas, dan yang penting adalah menginterpretasi. Jadi, penelitian kuantitatif itu karena bicara dengan angka, bicara dengan statistik, kecenderungannya sering terjadi misinterpretasi. Nah, ini penting. Saya pernah meneliti mengenai kompetensi guru, lalu kompensasi yang diterima oleh guru, dan juga ke kinerja guru. Hasilnya, saya pakai PET analisis, ternyata kompensasi yang diterima oleh guru tidak berpengaruh terhadap kinerja. Tapi kompensasi ini punya pengaruh yang positif terhadap kompetensi. Ini bicara statistik ya, data statistik. Lalu kalau seandainya saya buat interpretasi dengan mengatakan bahwa gaji guru tidak berpengaruh terhadap kinerja, maka gaji guru nggak perlu besar, kecil aja. Nah, nanti interpretasi jadi beda. Guru-guru yang
sudah rendah gajinya makin marah karena dikatakan seperti itu. Nah, ini yang penting di interpretasi supaya hasil penelitian itu tidak dimaknai ganda oleh orang lain, sehingga kita sebagai peneliti yang memang terjun di bagian itu harus memperjelas semuanya sesuai dengan teori dan juga data yang kita dapatkan. Terakhir, menulis laporan. Ya, lagi-lagi penelitian yang bagus itu pertama kata Pak Adi nih, selesai gitu ya. Yang penting selesai. Nah, selesai di sini dalam arti begini. Jangan sekedar jadi tumpukan skripsi di perpustakaan, tapi harus jadi artikel yang dapat dibaca oleh banyak pihak di luar sana. Sehingga artikel kita memiliki atau kita memberi nilai tambah kepada ilmu pengetahuan, khususnya di bidang yang kita geluti. Ya, dengan kita mendiseminasi hasil karya kita, mudah-mudahan orang lain bisa lihat gitu. Dan jadi tren tentunya. Nah, ini bicara tren, saya bahas seperti ini. Ada pernah saya baca di komik Donald Bebek. Ilmuwan yang bukan nggak mau ya, dia ingin konsentrasi, lalu ingin bertapa di sebuah pulau. Dia mau menemukan banyak hal di sana. Investornya Paman Gober. Sekian tahun dia berinovasi, lalu Paman Gober datang untuk menanyakan apa yang sudah Anda kerjakan. Ternyata dengan bangga dia bilang, saya menemukan nih sebuah alat yang mampu menangkap gambar. Hasilnya bisa kita cetak dalam media kertas. Yang ditemukan adalah foto. Padahal di dunia yang luas ini sudah berkembang yang namanya foto digital. Artinya apa? Karena yang bersangkutan tidak mengikuti tren, tidak baca karya-karya penelitian yang sebelumnya terkait fotografi, ya sudah, yang dia temukan hanya hal-hal yang sudah jadul yang tidak lagi diperlukan oleh dunia saat ini. Nah, itu pentingnya kita melihat tren dan juga menjadi tren. Oke. Nah, bicara dengan kuantitatif itu dibagi dua sebenarnya. Ada intervensi, ada juga yang non intervensi. Tadi kita udah lihat di bagian depan ada eksperimental, ada korelasional, ada survei. Nah, intervensi itu artinya kita memberikan perlakuan. Nah, kalau yang mengerjakan skripsi sering bilang pengaruh penerapan metode X terhadap hasil belajar, pemberian strategi apa terhadap hasil belajar dan seterusnya. Intinya ada perlakuan yang diberikan kepada sekelompok siswa. Nah, di buku-buku Indonesia ini minim sekali referensi yang mempertegas mengenai syarat-syarat eksperimental research. Nah, saran saya tolong baca buku-buku luar supaya kita tidak salah tafsir dengan eksperimental research ini. Lalu ada yang non-intervention research, yang berikutnya adalah correlational research dengan survei research. Korelasional itu bicara minimal ada yang dihubungkan atau yang direlasikan. Jadi ada minimal 2 variabel. Sedangkan survei research itu bisa hanya 1 variabel. Bicara tren. Contohnya kayak Pak Adi kalau nggak salah pernah teliti kemampuan pemecahan masalah pada sekelompok siswa tertentu. Artinya hanya membahas tentang kemampuan pemecahan masalah, lalu dianalisis mendalam tentang hal itu sendiri. Nah, itu bisa dikatakan survei research sebenarnya. Oke lah, lalu berikutnya dengan tren. Kalau saya diminta bicara tentang tren, saya akan ajak lebih baik kita cari jurnal gitu ya. Karena saya nggak bisa bicara tren kalau dasarnya bukan jurnal. Jadi kita buka di jurnal. Ini ada jurnal-jurnal bagus. Jadi referensi ya, jadi rujukan. Kita bisa lihat di sini ada berbagai judul. Ini kalau JME kayaknya kelasnya beda, bacanya pun beda. Tapi kita akan coba lihat, tangkap inti-intinya saja. Managing editornya ada di sini Pak Leo. Gimana? Managing editornya ada di
di sini Pak Leo. Oh, ada di sini. Wah, ngeri banget. Oke. Ini JME itu kelasnya beda. Jadi saya pun pusing bacanya sebenarnya. Oke ya, tapi kita coba analisis. Kalau kita lihat di JME judul-judulnya, lalu juga ini ada JME lagi yang lain. Nanti kita akan lihat kata kunci variabel yang banyak digunakan ya. Ada mathematical representation, lalu ada reflective thinking skills. Oke, coba kita lihat yang lain. Ini ada infinity. Infinity lebih manusiawi menurut saya. JME itu galak luar. Oh, dari sini juga. Aduh, bahaya Ya. Oke, di sini juga sama. Ada variabel self-efficacy, self-regulation, mathematical literacy. Kemudian ada lagi ini kajiannya Paruli nih, hypothetical learning trajectory, mathematical disposition, dan seterusnya. Inilah cara saya untuk melihat tren. Lalu ada juga nih, saya perlu juga tunjukkan nih. Di sini ada dari jurnal yang luar biasa. Lihat logonya. Iya, ini dia. Indomed. Ini chief editornya ada di sini ya. Ada Pak Hadi. Nah, kalau di Indomed itu lebih banyak bicara dengan ability. Contohnya ada kemampuan komunikasi matematis, kemampuan representasi matematis, etnomatematika, pemahaman matematis, dan seterusnya. Ini yang banyak dianalisis di jurnal Indomed. Lalu ada lagi di jurnal lainnya. Ini teman-teman saya semua ini ya. Kalamatika. Nah, kalau seandainya kita teruskan tren ini, kita lihat jurnal-jurnal matematika, dan ini yang saya lihat. Oke ya. Jadi ada kompetensi kognitif, ada mathematical representation ability. Yang saya kasih tanda tebal ini lebih banyak dibahas dalam jurnal-jurnal yang ada di sini tadi. Jadi ada mathematical representation ability, reasoning, disposition. Nah, ini pun masih banyak nih. Learning difficulties, kalau seandainya masih mau dibahas, banyak peluangnya sebenarnya. Nah, untuk thinking skill, ada HOTS, kreatif, reflektif, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dijadikan dasar untuk menentukan apa tren yang sedang terjadi di Indonesia khususnya ya, karena yang kita baca di sini di Indonesia, sehingga nanti kita bisa memilih mana yang paling sesuai dengan konteks masalah di tempat kita masing-masing. Nah, tapi yang saya mau tawarkan adalah, nah, kenapa kita nggak menciptakan tren? Gitu. Nah, ini tawaran saya buat Pak Adi dan teman-teman. Saya dorong bimbingan saya itu untuk mengevaluasi berbagai macam metode pembelajaran sebenarnya. Tadi kalau lihat di sini, kok nggak bahas eksperimen ya? Kok nggak bahas pengembangan ya? Gitu. Saya pernah dengar Prof. Zulkardi, Prof. Ratu Ilma bilang, sebaiknya setiap eksperimen selalu dimulai dari pengembangan. Gitu. Jadi kita membuat dulu produknya, kita membuat dulu bahan ajarnya, baru dieksperimenkan. Nah, tawaran saya, kenapa nggak menciptakan tren? Yang paling mudah buat saya itu adalah memodifikasi metode pembelajaran. Ini yang saya lakukan. Nih bisa dilihat. Nah, nih. Ada modifikasi model pembelajaran TGT dengan strategi tugas dan paksa. Tugas dan paksa Pak Adi, TP ya kan? Ya, gitu. Teknologi pembelajarannya Pak Leo itu. Oke, artinya begini, saya ajak mahasiswa untuk coba berpikir kreatif, menganalisis TGT, apa kelebihannya, apa kekurangannya, lalu dia coba cari model lain atau metode lain yang bisa menutup kelemahan tadi. Sehingga muncullah sebuah ide baru
sebuah model yang sudah dimodifikasi. Ini bimbingan saya yang saya minta presentasi di seminar nasional. Ada si Mas Erik, ada ATI, ada CTL, ada TAI. Ini baru. Oke, waktunya habis. Halo, Pak. Maaf, diulang lagi terakhir tadi. Oke ya, kita ulang lagi. Udah 40 menit lebih masalahnya. Wah. Oke, sebentar. Iya. Oke. Tadi saya ulang, saya coba memodifikasi berbagai model pembelajaran dengan strategi pembelajaran tugasan paksa. Sebenarnya gini, tidak harus strategi ini. Hanya kemarin bimbingan saya arahkan untuk coba modifikasi dengan strategi ini. Nanti kalau mau tahu tentang tugasan paksa bisa lihat-lihat lagi di bagian yang lain. Oke, ini beberapa modifikasinya. Artinya setiap mahasiswa yang mengerjakan skripsi ini berhasil membuat 2 buah artikel. Yang pertama, artikel modifikasi ini lalu mereka presentasikan dalam seminar nasional. Lalu lengkapnya mereka publish dalam jurnal. Nah, contohnya ini. Di Mercumatika ada publikasi NHT, modif dengan tugasan paksa, kemampuan penalaran. Tadi reasoning, mathematical ability, Lalu ada lagi yang tadi ada TAI, kemampuan pemecahan masalah matematika. Oke ya, ini beberapa artikel mahasiswa yang publish di beberapa jurnal. Nah, tadi yang kedua ada eksperimen, ini yang berikutnya ada pengembangan. Kenapa nggak pengembangan? Artinya begini, mengembangkan sesuatu lalu bisa digunakan untuk penelitian di kelas kuantitatif. Contohnya di sini ada matematika akselerasi untuk SD. Lalu ada akselerasi berbasis bakat dan minat. Ini contoh karya-karya mereka. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah begini. Kita bisa mencoba mencari tren dari berbagai jurnal tadi, atau bisa juga menciptakan tren dengan cara memodifikasi atau mengembangkan sesuatu yang baru sehingga nanti bisa jadi rujukan orang lain dan mereka yang akan meneliti dan kita jadi tren seperti itu. Ini contoh hasil pengembangan. Ini di tempatnya Pak Ruli. Lalu ini yang akan publish di tempatnya Pak Adi. Ya, hasil pengembangan tadi. Artinya dengan berbagai model penelitian, dengan berbagai kegiatan penelitian, kita bisa kembangkan banyak dan jadi tren. Intinya seperti itu.
Nah, dasarnya ini sih tadi artikelnya. Jadi Task and Force Instructional Strategy atau strategi pembelajaran tugas dan paksa. Oke, kira-kira begitu Pak Adi dan teman-teman. Keren. Ya, keren. Terima kasih Pak Leo. Mungkin bisa ada pertanyaan, dipersilahkan. Mudah-mudahan bisa dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, bisa ada Pak Adi dan Pak Irfan di sini. Ya. Terima kasih Pak Leo atas kesempatan sharing pengetahuan dan sharing ilmunya. Saya mengucapkan selamat datang di Editor Infinity, Pak Wahyu Hidayat, Managing Editor GNE, ada Pak Ruli Carita Sindra Prahmana. Sebuah kebanggaan, kehormatan beliau ini para suhu jurnal dan seluruh penelitian bisa ikut bergabung. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irfan 15 menit paling lama Pak Irfan ya. Halo Pak Irfan. Oke, terima kasih. 15 menit. Nanti biar diuji juga sama para suhu jurnal. Silakan Pak Irfan. Oke. Halo, suara saya bisa masuk ya? Jelas Pak. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi mengenai isu penelitian kuantitatif di pendidikan matematika. Sebetulnya ini saya bukan lahan garapan saya di penelitian kuantitatif, tapi saya juga nggak terlalu buta-buta amat di penelitian kuantitatif ya. Belajar sama Pak Adi yang pakarnya. Dan Pak Leo juga, dia guru-guru saya. Di sini saya coba menguraikan dari matematika sekolah karena ini kan banyak dari mahasiswa sehingga kemungkinan besar penelitiannya adalah di matematika sekolah, bukan di perguruan tinggi. Sehingga saya coba metani masalah-masalah ataupun ranah-ranah yang bisa dijadikan penelitian di pembelajaran matematika sekolah. Yang pertama, tujuan setidaknya ini dari kurikulum kita 2013. Tujuan pembelajaran matematika sekolah itu yang pertama memahami konsep matematika, jelas ya, karena ada pembelajaran pasti pengennya guru itu menginginkan siswanya itu paham konsep matematika yang diajarkan. Kemudian menyelesaikan masalah, itu jelas. Kalau sudah paham, untuk konfirmasi pemahaman itu adalah dengan menyelesaikan masalah, walaupun tidak setiap. Kemudian dari menyelesaikan masalah itu bisa berasal dari pola-pola yang diperoleh, ada dugaannya. Seperti mungkin dari teman-teman telah menyaksikan beberapa pakar menduga tentang pola COVID-19. Itu kan, berakhirnya nanti tanggal berapa, bulan berapa, itu sudah ada polanya di sana. Dengan dari data-data yang telah dikumpulkan. Kemudian ada manipulasi yang manipulasi matematis yang ada di sana. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Jelas di sana inginnya ada interaksi sesama siswa, siswa ke guru, bahkan guru ke guru, bahkan siswa ke dirinya sendiri. Ada komunikasi di sana, jelas. Dan di sini yang kemungkinan masih banyak yang kurang ya. Pengalaman ketika penelitian kualitatif saya mencari subjek penelitian siswa yang bisa komunikasi bagus itu susahnya minta ampun. Ya, dan nggak cuma siswa, saya pernah penelitian kualitatif di mahasiswa itu juga sama. Mencari mahasiswa yang punya komunikasi yang bagus itu susah. Nah, ini pentingnya komunikasi. Saya rasa ini nanti akan menjadi salah satu tren juga, penelitian mengenai komunikasi. Nah, Pak Adi ini yang tentang komunikasi dengan norma sosio matematisnya. Nah, mungkin nanti bisa diperjelas dengan Pak Adi. Kemudian yang kedua, fungsi matematika dalam kehidupan. Artinya selama ini mungkin ini ya, matematika itu hanya sebagai materi pelajaran aja, belum sampai ke terapan
kehidupan sehari-hari. Artinya saya pernah ditanya sama tukang bangunan, ada tumpukan batu bata, kamu bisa nggak, kamu kan jurusannya matematika ya, bisa nggak ini memprediksi berapa jumlah batu bata yang ada di sini? Wah, saya dengan itu gelagapan, terserang. Saya dengan manualnya menghitungnya panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, itu ada berapa pola batu bata yang ditata, baru bisa saya menyelesaikan. Ternyata si tukang bangunan ini dengan gampangnya, oh kalau kayak gini sekian ribu batu bata, itu udah ya hampir 90% valid, itu udah benarnya. Dan saya dengan orang matematika, saya kebetulan dulu matematika murni, itu harus menghitung dulu, belum bisa membuat dugaan karena itu baru awal, dan mungkin si tukang itu bisa membuat dugaan karena sudah pengalaman banyak di sana. Kemudian selain itu penggunaan alat peraga atau media pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada sifat matematika yang melekat. Artinya sifat matematika yang melekat itu kan saya ambil contoh, matematika itu kan salah satunya konsisten ya. Jadi kalau kita sudah belajar matematika itu juga harus konsisten dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita contohkan, harus konsisten. Dan juga banyak nilai-nilai matematika yang harus kita sebagai ruh tanpa mengesampingkan ilmu-ilmu yang lain. Nah, dari tujuan pembelajaran matematika sekolah ini, di situ ada peran, ada pemeran di sana. Paling nggak ada 3 ya, yang saya petani, ada guru, siswa, orang tua. Nah, ini dari pusat pendidikan harusnya ini berjalan secara berkesinambungan dan harusnya ini saling berkolaborasi, tidak hanya parsial. Jelas guru dia ada metode mengajar, ada penguasaan materi, ada evaluasi dan penilaian, dan masih banyak lain. Kemudian siswanya ada ya kecerdasan yang ada IQ-nya, kreativitinya, emosionalnya, spiritual, dan banyak hal. Orang tua perannya jelas ada karakter dan penilaian, pembiasaan, kemudian monitoring, komunikasi, dan banyak hal. Dari situ ada framework yang kita pakai. Ini saya adopsi. Di situ ada level nasionalnya, ada kebijakan pendidikan, kemudian diturun ke bawah menjadi school climate-nya, ada school emphasis on academic success-nya, ada safe and orderly climate. Itu untuk level sekolah. Nah, kita kalau saya sih kurang begitu concern ke level school-nya, school levelnya. Tapi saya lebih cenderung ke teacher and teaching-nya atau teaching and learning-nya. Dari situ ada kualitas gurunya, ada kualitas instruksionalnya, ada pendidikan gurunya, ada kepercayaan dirinya, pengalamannya, professional development-nya, sehingga di situ terbentuklah kualitas instruksionalnya. Harapannya nanti luarannya siswa di situ ada student achievement dalam matematiknya, readingnya, banyak hal di sana. Nah, dan di situ kita tidak menutup mata mengenai level siswa, karena siswa itu kan berangkat dari berbagai keadaan awal dengan status sosial, gender, dan banyak hal, banyak buku bacaannya, kependidikan orang tua itu juga menjadi pengaruh di sana. Dan di sini dari tujuan pembelajaran di sekolah dan tadi frameworknya, saya ada memetani isu penelitian kuantitatif yang
bisa jadi ladang untuk kita meneliti. Dan mungkin yang pertama adalah pemahaman konsep. Jelas itu, pemahaman konsep. Pemahaman konsep itu banyak hal, bisa jadi dari matematikanya atau dari efeknya. Efeknya pemahaman itu adalah salah satunya pemecahan masalah. Jadi dua hal ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika siswa itu memahami, kita tahu paham atau enggak itu kan dari salah satunya dari pemecahan masalah. Dari pemecahan masalah itu yang kemarin Pak dibilang salah satu cara mengukurnya adalah menggunakan soal cerita. Tapi bisa juga menggunakan kayak tracer instrumen apa ya? Jadi kayak soal-soal yang dasar, tetapi di situ ada misalkan apakah ini segitiga, apakah sudut-sudut ini bisa membentuk segitiga, ya tidak, alasannya apa? Jadi ada alasan-alasan di sana. Kemudian alat peraga atau media pembelajaran itu juga menjadi akan menjadi isu penelitian yang masih bisa bertahan sampai sekarang. Salah satunya adalah komiknya Pak Adi itu juga salah satu media pembelajaran. Bagaimana bentuk materi matematika kemudian dikemas sedemikian sehingga menjadi menarik dalam sebuah komik, atau mungkin nanti bisa menjadi kartun matematis kayak Naruto menjadi Hokage, atau menjadi dari siswa yang biasa menjadi yang luar biasa itu menjadi komik, atau menjadi film animasi, atau bahkan menjadi game. Kalau di UM itu ada dosen saya, Pak Nengah Parta itu mengembangkan game kayak game RPG itu. Jadi keliling hutan, ada benda matematis dan sebagainya. Nah, kemudian ada teknologi dalam pembelajaran matematika, jelas. Saya kemarin menyebar angket mengenai e-learning, efeknya dari Corona 19. Dan di sana memang penguasaan teknologi sendiri juga masih kurang. Artinya banyak platform yang menyediakan untuk membantu pembelajaran matematika, untuk ya teaching and learning-nya, tetapi memang bisa jadi SDM-nya yang kurang bisa untuk belajar, atau sudah merasa cukup dengan ilmunya sehingga tidak mau belajar. Ketika terbentur dengan wabah seperti ini, menjadi mau tidak mau harus belajar, dan itu menjadi sesuatu yang satu sisi positif dari corona effect ini. Dan teknologi itu nggak bisa berhenti sampai di sini, bisa menjadi akan berkembang dan terus berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan nggak tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi teknologi itu akan menjadi seperti apa. Dan itu akan menjadi ladang kita untuk meneliti bagi yang ingin konsennya di teknologi. Nah, ini Pak Leo ini berarti. Kemudian pedagogi guru, ini cara menyampaikan, cara mengajar, termasuk metode dan strategi mengajar, banyak di sana. Kita tahu bahwa metode pembelajaran itu banyak sekali, metode yang inovatif, kreatif, banyak. Ada yang mengatakan itu lebih bagus dari konvensional. Ya, saya juga bingung konvensional yang dimaksud seperti apa. Banyak hal. Dan cara komunikasi guru juga itu bisa diteliti. Kemudian kemampuan matematis guru, kita tidak menutup mata bahwa memang pendidikan perguruan tinggi dan juga ini efek dari, nggak tahu ini efek apa ya, efek banyak hal ini, karena ini saling keterkaitan. Karena kemampuan matematis guru itu juga kalau diteliti bisa jadi banyak, heterogen banget. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, karena kita berangkat dari perguruan tinggi yang berbeda-beda dan inputnya juga berbeda-beda, sehingga ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya menarik untuk diteliti. Tapi memang ini ranahnya
mungkin yang bisa meneliti adalah dosen-dosen yang sudah punya jam terbang yang tinggi, karena kalau di mahasiswa S1 ataupun S2 sepertinya kok masih belum. Kemudian yang keempat tentang Forsis, ada kolaborasi, komunikasi, kreatif, dan critical thinking. Itu menjadi sampai kapanpun mungkin juga nggak akan hilang di situ, masih menjadi tren. Jelas ada pembelajaran, pasti ada evaluasi, dan ada juga penilaian, dan itu di pendidikan matematika masih belum banyak ya, kayak mengembangkan instrumen untuk evaluasi, mengembangkan cara penilaian dan sebagainya. Kemudian, nah ini, saya dulu sebelum topiknya interferensi berpikir, saya pernah ingin mengangkat trivium matematis. Ada numerasi, ada teknorasi, dan ada materasi. Nah, di situ yang mengembangkan Ambrosio dan Ore Rosa itu. Nah, tapi apa daya ada sesuatu hal sehingga saya berganti ke interferensi berpikirnya di situ. Dan ini numerasi dan literasi menjadi sesuatu yang juga bagus, karena sekarang ada literasi digital, ada literasi ya banyak, dan kualitas literasi juga menentukan ya. Kemudian ada prediksi dari data-data yang telah kita kumpulkan, data-data yang ada tersedia di web, itu juga kita bisa membuat prediksi di masa yang akan datang untuk masalah pembelajaran teaching and learning. Dan ada yang pernah meneliti, yaitu Pak Budi Murtiasa tahun 2016 tentang topik kajian yang menjadi hot topic mahasiswa di Indonesia. Ini mungkin terbatas, nggak terlalu banyak datanya, tetapi ini salah satu menjadi acuannya. Topik kajiannya salah satunya berpikir kritis. Nah, kalau berpikir kritis itu, kalau ya banyak pakar sih ya. Kalau di UM itu ada Pak Asari, Abdurrahman Asari. Kemudian komunikasi matematis. Nah, ini yang tadi saya bilang, mungkin komunikasi matematis ini akan menjadi tren, karena saya sudah mengikuti itu, ada beberapa artikel yang ngomongin komunikasi, ada komognitif, ada auto komunikasi, dan banyak hal. Di UM sendiri yang meneliti topik komunikasi itu ada 4 kalau nggak salah. Kemudian ada pemecahan masalah, ini jelas. Kemudian ada PISA, TIMSS. Kemudian ada problem kontekstual atau RMA, atau yang sekarang etnomatematika. Nah, ini bisa menjadi perdebatan, apakah kontekstual itu sama dengan realistik. Nah, itu nanti pakarnya Pak Ruli. Kemudian etnomatematika itu apakah bagian dari kontekstual atau realistik. Nah, karena kalau etno itu kan juga sekarang mulai booming, tetapi yang dipermasalahkan adalah apakah siswa itu kenal dengan budayanya sendiri, dan apakah guru kenal dengan budaya di sekitar. Itu juga menjadi sesuatu hal yang menarik di sana. Dan saya sedang membuat paper tentang petani padi di Segan. Semoga nanti bisa publish. Nah, terkait pencarian artikel tadi sudah disampaikan Pak Leo ya. Ada jurnal-jurnal yang luar biasa, JME ada Pak Buli, dan Infinity Pak Wahyu, Indomath ada Pak Adi, suhunya juga, Formatif Pak Leo. Nah, kalau di luar itu ada Science Direct, itu silakan di search keywordnya ataupun author name-nya kalau tahu. Cukup keywordnya juga sudah bisa. Kemudian Google Cendekia atau Google Scholar, nah itu yang tren menjadi COVID ya. Silakan, itu banyak yang open access dan gratis, nggak perlu bayar. Kemudian ada Eric,
Kemudian ada perpustakaan nasional. Nah, jangan sampai kita lupa dengan sumber belajar negeri kita sendiri ya. Nah, ada e-resource perpustakaan nasional. Harus punya nomor anggota dulu, silakan daftar dan nanti bisa masuk. Di sana ada beberapa jurnal yang langganan dari perpustakaan nasional, ada ProQuest, ada Emerald dan sebagainya. Dan mungkin juga kampus-kampus teman-teman semua itu juga langganan jurnal. Kalaupun nggak langganan juga sudah banyak kok di ERIC, di Google Cendikia ataupun di halaman jurnalnya masing-masing. Ya silahkan cari yang gratis saja, karena banyak yang gratis. Kecuali kalau Anda pengen berbayar, silakan. Oke, cukup sekian mungkin dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Mungkin bisa kita diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irfan atas sharing ilmunya. Mungkin dari pemaparan dua narasumber ini tadi ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada sedikit sharing, kami persilahkan. Mic bisa di unmute, nanti tinggal disampaikan namanya siapa, nanti biar semakin jelas. Silakan para peserta, termasuk para suhu. Pak Ruli Caritas. Pak Ruli. Oh, Pak Ruli ada. Pak Ruli baru ada sesuatu ini. Mungkin ada yang ditanyakan, dipersilakan. Tuh, saya kirim. Ya, silakan. Siapa? Saya Maharani Wahyu Saputri. Mau menanyakan tentang untuk kelebihan dan kekurangan kuantitatif dan kualitatif itu apa, Pak? Dan nanti kan kita mau mau ngambil skripsi. Nah itu tuh condongnya lebih kemana sih Pak? Masih bingung. Gitu, terima kasih. Ya, kalau bingung biasanya pegangan pintu dia cukup itu. Silakan Pak Leo mungkin menjawab dulu. Oke, jadi gini, menurut saya ya, ini panjang loh penjelasannya. Dipersingkat. Oke, yang pertama begini, kalau dari sisi waktu pelaksanaan, kuantitatif cenderung lebih singkat waktunya dibandingkan yang kualitatif. Itu makanya kebanyakan kalau mahasiswa yang hanya punya waktu 1 semester atau 1 tahun, ya cenderung dia ambilnya kuantitatif. Kalau kualitatif cenderung lama, bahkan ya dapat diwariskan gitu ya. Lalu dari sisi keterlibatan peneliti, kalau kita bicara kuantitatif bisa diwakili. Artinya kita hanya cari teori, rancang instrumen, lalu boleh disebar kemana saja, atau kita minta teman kita untuk sebar ke sekolahnya atau kemanapun, kita bisa dapat datanya, dan itu valid gitu. Tapi untuk kualitatif nggak bisa begitu. Kualitatif kecenderungannya bahkan penelitinya lah yang akan jadi instrumennya. Dia harus terlibat langsung, karena bicara kualitatif itu bicara subjektif jatuhnya. Penilaiannya tergantung dari cara pandang si peneliti. Lalu penggunaan statistik. Kuanti cenderung menggunakan statistik, sedangkan kuali tidak. Konsepnya triangulasi data. Kumpulkan, dianalisis, lalu dievaluasi lagi dan seterusnya, berputar terus-terusan. Bahkan bisa dibilang mungkin kuali itu harusnya nggak pernah selesai gitu. Lalu penggunaan teori tadi saya sampaikan, di kuantitatif teori jelas diperlukan untuk merancang instrumen gitu. Contohnya misalnya kita mau mengetahui mengenai atau merancang instrumen mengenai kemampuan pemecahan masalah, ya kita rancang teorinya, kita kumpulkan teorinya sebanyak mungkin, lalu kita rancang instrumennya sesuai dengan teori yang tadi. Tapi kalau kualitatif enggak. Kualitatif itu justru teori digunakan untuk memperkuat temuan yang kita dapatkan dari studi kasus yang kita lakukan tadi. Memperkuat di sini artinya kita cari teori-teori yang kira-kira sama
Contohnya misalnya karakter orang-orang karakter orang-orang pedalaman Papua misalnya. Ya kita cari teori mengenai orang-orang yang sejenis dengan orang-orang Papua pedalaman, mungkin aborigin, mungkin lain sebagainya untuk memperkuat temuan itu tadi. Ya mungkin itu ya. Mungkin saya tambahkan Pak Adi dan Pak Irfan. Pak Irfan mungkin mau menambahkan? Ya, saya menambahkan untuk perbedaan ini ya, kualitatif dan kuantitatif, mana yang lebih enak. Sama-sama enak sih. Sama-sama enak, sama-sama cepat, bisa juga cepat. Tergantung mahasiswanya sendiri, tergantung si peneliti rajin bimbingan atau enggak. Yang pertama kalau saya kualitatif dulu ya, nanti mohon maaf kalau ada yang kurang. Yang kualitatif itu yang jelas kita perlu pemaknaan yang luar biasa kalau menurut saya. Jadi karena kualitatif itu kan peneliti utamanya adalah peneliti itu sendiri, dan instrumen soal wawancara itu kan sebagai instrumen bantu. Jadi yang kita anggap adalah penguasaan kita terhadap topik penelitian yang sedang kita teliti dan juga materi yang sedang kita teliti itu sangat menentukan. Karena jangan-jangan contohnya gini, misalkan saya meneliti tentang konsep perbandingan, jangan-jangan saya sendiri yang tidak paham tentang konsep perbandingan, sehingga ketika jawaban soal dari siswa itu benar, saya anggap salah, atau bahkan sebaliknya. Itu kan menjadi sesuatu hal yang konyol. Kemudian yang kedua, penelitian kualitatif itu susahnya adalah mencari subjek penelitian yang sesuai dengan karakteristik yang kita pengini. Itu susah, kecuali kalau itu sesuatu yang fenomenal. Artinya gini, ada anak SD kelas 1 kok sudah bisa menghitung luas persegi panjang, bisa menghitung integral. Nah itu fenomenal tuh, gampang. Itu fenomenal. Tapi kan juga susah menemukan yang fenomenal itu. Susah. Ada yang kemarin saya pernah ngajar di SMA itu mengirim olimpiade ke tingkat nasional, itu ada yang pesertanya dari SMP, dan itu SMP kelas 1. Kalau menurut saya itu fenomenal. Itu juga bisa diteliti secara kualitatif. Kenapa kok bisa kayak gitu? Kalau kualitatif itu kita harus punya dugaan dulu. Kita harus punya dugaan seperti kuantitatif di hipotesis. Tetapi dugaan ini dari kajian teori yang telah kita kaji sebelumnya. Jadi kita itu temuannya seperti apa sih kira-kira? Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah temuan yang kita rancang di awal itu harus sesuai dengan hasil temuan di lapangan? Enggak, bisa jadi berbeda, karena juga kan kita nggak tahu di lapangan seperti apa polemiknya. Seperti yang kemarin saya itu meneliti, saya kasih soal tuh, si Fulan suka membuat kopi, suka minum kopi, dia membuat kopi dengan takaran 3 gram kopi, 4 gram gula, misalkan kayak gitu. Kemudian pada suatu hari dia ingin kedatangan tamu sekian banyak orang dan harus membuat kopi, berapa takarannya. Ternyata banyak siswa itu yang menjawab menggunakan SPLDV, bukan perbandingan. Itu juga menjadi sesuatu hal yang fenomenal kalau menurut saya, menarik di situ. Nah, kemudian sama promotor itu, wah itu pembiasan itu, aduh pembiasan apa lagi itu. Jadi harus mengkaji teori tentang pembiasan, apakah sesuai dengan temuan di lapangan di situ. Kemudian kalau kuantitatif, memang sepertinya penelitiannya agak panjang karena misalkan harus ada intervensi di lapangan, tetapi menjadi singkat karena kalau sudah punya data itu gampang, tinggal dimasukkan SPSS atau Minitab atau apa, selesai. Tinggal kita interpretasi saja dari data yang ada di situ. Beda dengan kualitatif ya. Sepertinya memang waktunya singkat, tetapi untuk mencari subjeknya
nggak mudah seperti itu. Ya mungkin itu kualitatif. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan Bu Astuti akan dijawab oleh lain waktu. Mungkin selain waktu kita akan mempertimbangkan untuk membuat seminar online kembali terkait dengan desain riset. Mumpung ada pakarnya ada di sini, Pak Ruli. Nanti coba kita komunikasi dengan Pak Ruli. Bagaimana kalau beliau akan memberikan seminar online terkait dengan desain riset dalam penelitian pendidikan. Kan pakarnya sudah ada, tinggal kita berdayakan gitu kan. Bukan diberdayakan sih, kita manfaatkan gitu kan. Kelihatannya beliau hanya mendengar tapi tidak bisa ikut komentar. Dan waktu untuk seminar saya kira tinggal 5 menit, tidak sampai 5 menit. Terima kasih Pak Leo atas kesediaannya berbagi ilmu pengetahuan. Pak Irfan, terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Mungkin juga ada Bapak Ibu dosen yang ikut. Tadi saya lihat ada Bu Listani dari Palembang, ada Bu Neng dari Unswaga di Cirebon, ada Pak Wahyu Hidayat, Bu Wahyu sampai nanti dimarahin lagi. Ada Pak Wahyu Hidayat dari IKIP Siliwangi, ada Pak Ruli dari Wadi, dan mungkin ada beberapa teman-teman Bapak Ibu dosen lainnya yang mungkin saya belum bisa mengenal, jadi tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin kita akan mulai waktu. Mau ditutup? Iya. Nah, saya kira itu dari rekan-rekan semua. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa jaga kesehatan. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Oh iya, satu lagi buat Pak Leo. Materinya tolong di-share ke saya ya Pak ya. Nanti biar saya sampaikan ke mahasiswa. Oke, siap. Mungkin ada Bapak Ibu dosen yang mengendaki materinya, nanti bisa japri ke saya. Terima kasih. Sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya langsung WA aja ya. Silakan.